Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah algoritma dan struktur data 1 dengan materi fungsi. Pada video ini akan membahas tentang topik pembahasan parameter dan jenis fungsi. Mari lanjutkan ke topik pembahasan ketiga, yaitu parameter fungsi. Terdapat dua jenis parameter, yaitu parameter formal merupakan variabel yang ada di dalam definisi fungsi, dan parameter aktual yaitu variabel yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Pada contoh program ini, variabel-variabel yang terdapat dalam definisi fungsi luas persegi panjang, yaitu P, L, dan luas PP merupakan parameter formal. Sedangkan variabel-variabel yang ada di fungsi utama yang digunakan dalam pemanggilan fungsi, yaitu variabel panjang dan lebar, merupakan variabel aktual. Berlanjut ke topik pembahasan keempat, yaitu jenis fungsi. Jenis fungsi pertama adalah fungsi void. Fungsi void adalah fungsi yang tidak memiliki timbal balik atau fungsi yang tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Fungsi void sering disebut dengan prosedur. Jika teman-teman ingin membuat fungsi void, maka teman-teman harus mengingat ciri-ciri fungsi void. Fungsi void tidak memiliki keyword return di dalamnya. Fungsi void tidak memiliki tipe data dalam deklarasi fungsi. Fungsi void wajib menggunakan keyword void. Karena tidak ada pengembalian atau return, maka hasil tidak langsung ditampilkan. Keyword void juga dapat digunakan jika fungsi tidak mengandung suatu parameter apapun. Teman-teman dapat melihat contoh program menggunakan fungsi void berikut. Terdapat deklarasi fungsi luas persegi panjang bersifat void yang memiliki argumen INTP dan INTL, di mana definisi dari fungsinya adalah memiliki variabel INT luas PP, melakukan perhitungan luas PP yaitu P kali L, dan perintah mencetak luas PP. Jika teman-teman perhatikan definisi fungsi void luas persegi panjang memiliki ciri-ciri dari fungsi void, seperti menggunakan keyword void dan fungsi tidak memiliki tipe data, kemudian tidak memiliki keyword return. Selanjutnya, karena fungsi void hasilnya tidak ditampilkan, maka untuk menampilkan variabel dalam fungsi harus menggunakan perintah printf. Mari teman-teman perhatikan jalannya program. Ketika program dijalankan, maka fungsi pertama yang dijalankan adalah fungsi main. Dalam fungsi main terdapat int panjang dan int lebar. Berikutnya melakukan input panjang yang disimpan ke variabel panjang. Saat ini diisi dengan 4. Dilanjutkan dengan input lebar yang disimpan ke variabel lebar. Saat ini diisi dengan 5. Berikutnya memanggil fungsi luas persegi panjang dengan parameter panjang dan lebar. Artinya, karena memanggil fungsi luas persegi panjang, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam fungsi void luas persegi panjang, di mana INTP akan berisi dari variabel panjang yaitu 4, dan INTL akan berisi dari variabel lebar yaitu 5, sehingga luas PP adalah 4 dikali 5 yaitu 20. Perintah berikutnya mencetak luas PP yang dikembalikan ke fungsi utama, sehingga perintah berikutnya adalah sesuai dengan perintah pada fungsi luas persegi panjang, yaitu mencetak luas PP. Jenis fungsi kedua adalah fungsi non-void. Fungsi non-void adalah fungsi yang memiliki timbal balik atau fungsi yang mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Fungsi non-void sering disebut dengan function. Jika teman-teman ingin membuat fungsi non-void, maka teman-teman harus mengingat ciri-ciri fungsi non-void. Fungsi non-void memiliki keyword return di dalamnya. Fungsi non-void memiliki tipe data dalam deklarasi fungsi. Fungsi non-void karena memiliki tipe data maka tidak menggunakan keyword void. Karena memiliki pengembalian atau return, maka hasil dapat langsung ditampilkan. Fungsi non-void dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu. Teman-teman dapat melihat contoh program menggunakan fungsi non-void berikut. Terdapat deklarasi fungsi luas persegi panjang bersifat int yang memiliki argumen intp dan intl, di mana definisi dari fungsinya adalah memiliki variabel int luas pp,
melakukan perhitungan luas PP yaitu P kali L dan mengembalikan luas PP. Jika teman-teman perhatikan, definisi fungsi non-void luas persegi panjang memiliki ciri-ciri dari fungsi non-void, seperti menggunakan tipe data fungsi yaitu integer, kemudian memiliki keyword return. Selanjutnya, karena memiliki return, maka hasil dapat ditampilkan. Selanjutnya, karena dapat mengembalikan sehingga hasil dapat ditampilkan. Fungsi non-void dapat dianalogikan sebagai variabel, seperti yang teman-teman lihat ketika memanggil fungsi luas persegi panjang, di mana hasilnya disimpan ke dalam variabel luas. Hal ini berkaitan dengan pengembalian atau return nilai. Mari teman-teman perhatikan jalannya program. Ketika program dijalankan, maka fungsi pertama yang dijalankan adalah fungsi main. Dalam fungsi main terdapat int panjang dan int lebar serta luas. Berikutnya melakukan input panjang yang disimpan ke variabel panjang. Saat ini diisi dengan 4. Dilanjutkan dengan input lebar yang disimpan ke variabel lebar. Saat ini diisi dengan 5. Berikutnya memanggil fungsi luas persegi panjang dengan parameter panjang dan lebar yang hasilnya akan disimpan ke variabel luas. Artinya, karena memanggil fungsi luas persegi panjang, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam fungsi int luas persegi panjang, di mana intp akan berisi dari variabel panjang yaitu 4 dan intl akan berisi dari variabel lebar yaitu 5, sehingga luas pp adalah 4 dikali 5 yaitu 20. Perintah berikutnya mengembalikan hasil luas pp, yang artinya fungsi luas persegi panjang memiliki nilai 20. Sehingga kembali ke fungsi utama yaitu mengisi variabel luas dengan nilai yang dikembalikan oleh luas persegi panjang yaitu 20. Sehingga ketika dicetak akan mencetak hasilnya yaitu 20. Berdasarkan topik pembahasan ketiga dan keempat, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat dua jenis parameter yaitu parameter formal yang terletak pada definisi fungsi dan parameter aktual yaitu parameter yang dikirim ke fungsi. Kemudian terdapat dua fungsi yaitu fungsi void atau disebut dengan prosedur. Ciri utamanya adalah tipe data fungsi menggunakan void dan tidak mengembalikan nilai. Fungsi kedua adalah non-void atau function. Ciri utamanya adalah memiliki tipe data fungsi serta dapat mengembalikan nilai. Sekian video kali ini mengenai parameter dan jenis fungsi. Semoga teman-teman dapat memahami tentang parameter dan jenis fungsi. Teman-teman dapat melanjutkan ke video berikutnya mengenai pemanggilan fungsi. Salam budi luhur.